8 ciri khas kelemahan yang dimiliki oleh Mule atau Mule Sporty. Yang pertama adalah tidak bertenaga atau melandai. Jadi ketika buat jalan seret gitu ya kan, tapi sama sekali tenaganya nggak ada. Kita gas sama aja dia mau lari, akan tapi dia slow banget, melandai lah seperti itu. Itu sering terjadi di motor Mule atau Mule Sporty. Biasanya penyakitnya, ini masih biasanya ya, teman-teman silakan dicek di vakumnya. Biasanya kalau vakum yang biasa bukan asli, maka akan terjadi seperti itu, dia tenaganya tidak ada sama sekali. Kemudian yang kedua, cek di filter udaranya yang mungkin sudah kotor. Jadi dua itu yang teman-teman cek daripada motor Mule atau Mule Sporty. Yang kedua adalah ngegas sendiri, ngegas tinggi, dan ditambah lagi mesin pincang. Jadi apabila motor teman-teman Mule atau Mule Sporty teman-teman ngegas tinggi dan ditambah dengan mesinnya pincang, maka silakan teman-teman cek di klepnya. Bisa jadi klepnya itu terlalu rapat atau mungkin klepnya bocor. Ya, teman-teman silakan dibongkar di daerah sender head, kemudian disekir terlebih dahulu. Setelah disekir kemudian dicek suaranya seperti apa. Kalau dia masih terjadi ngegas tinggi dan masih mesin pincang, berarti yang kedua adalah arahnya di karburatornya yang sudah bermasalah. Teman-teman silakan cek juga di vakum karburatornya. Kok umpama masih terjadi seperti itu, ngegas tinggi dan mesin pincang, maka teman-teman saya rekomendasikan teman-teman silakan diganti dengan karburatornya. Ya, mohon maaf untuk pergantian karburator saya sarankan agar yang sama seperti motor ini. Biasanya ada yang dia mengganti seperti motor King atau mungkin motor Supra ya, atau motor Grand, ditaruh di sini ya karburatornya. Maka biasanya terjadi satu, kalau King dia terlalu boros. Yang kedua adalah kalau untuk diganti seperti Supra atau Grand, biasanya terjadi dia berebet ya, dia irit, tapi ketika untuk jalan biasanya kadang berebet dan biasanya bunyi akan susah. Maka saya rekomendasikan teman-teman silakan ganti karburator yang seperti biasa bawaannya motor ini. Yang ketika ngeluh biasanya boros. Jadi untuk motor ini memang dari sananya memang disetel boros ya, memang boros seperti itu, apalagi sudah dipakai bertahun-tahun, maka biasanya ini super boros Mule Sporty. Tapi kalau dia terlalu boros ya borosnya terlalu, maka teman-teman silakan dicek di filter udaranya dan juga cek klepnya dan juga cek di karburatornya ya. Kalau masih dia boros, maka teman-teman silakan dicek di karburatornya. Saya sarankan kalau memang sudah tidak bisa disetel lagi, maka silakan teman-teman ganti karburatornya yang baru. Kemudian kalau sampai terjadi dia pincang, maka supaya disekir klepnya biar tidak sampai terjadi pincang dan tidak terjadi boros. Yang nomor 4 adalah mesin mati total. Contohnya biasanya jalan enak, kemudian setelah itu dibuat jalan tahu-tahu mati, dan mati total sama sekali tidak mau hidup. Dibuka karburatornya, klepnya, semuanya kemudian tidak mau hidup. Lah kemudian sebelumnya ada suara-suara sentrik yang kendor ya, maka biasanya itu terjadi karena titik top ya, titik daripada top yang ada di motor Mule ini, titik topnya, tip sentrik biasanya geser. Karena apa? Dia sentriknya kendor ya. Saya pernah mengalami sendiri. Setelah saya beneri lagi dan kemudian tensionernya saya tekankan, saya tambah lagi, ternyata setelah digas tinggi kemudian mati lagi, ternyata yang terjadi adalah tidak mau hidup. Dan ternyata setelah saya cek tidak mau hidupnya itu karena topnya geser. Lah maka kalau sampai terjadi mati total disebabkan geser topnya atau sentriknya, maka teman-teman jangan diakal, akan tapi silakan teman-teman diganti sentriknya saja. Mohon maaf, memang untuk pergantian sentrik ini harus dibongkar total. Tapi tidak jadi masalah, karena kalau dengan adanya kita mau mengganti sentriknya, biasanya nanti akan sembuh total dan akan jalan lancar seperti sedia kala. Tapi kalau cuma diakal-akal saja, maka yang terjadi nanti akan menjadikan berat kita, nanti untuk jalan biasanya bisa mati sendiri. Yang kelima adalah sentrik kendor.
ya, sentrik kendor. Biasanya kalau dibuat jalan acak. Nah, itu teman-teman silakan cek. Itu masalahnya sentriknya atau tensionernya atau penahan daripada sentrik. Kalau sekiranya sentriknya masih kenceng ya, masih kenceng, artinya setelah dibuka ternyata yang rusak adalah tensionernya atau penekannya, otomatis sentriknya, dan setelah dipasang akan terlihat ya di situ sentrik kendor, maka teman-teman silakan diganti otomatis sentriknya saja. Akan tapi ketika dites di otomatis sentriknya kok masih terjadi kendornya terlalu, maka teman-teman saya sarankan teman-teman siapkan dana untuk membongkar atau mengganti sentrik. Karena untuk pergantian sentrik ini adalah harus dibongkar total. Tapi jangan takut teman-teman, setelah diganti saya jamin nanti motor akan sembuh total, lancar, dan ketika kita pakai. Adalah bunyi krok di daerah fan belt sini ya. Ketika buat jalan nanti jadi krok, suaranya keras. Biasanya sering terjadi satu karena klaher bak yang pecah, kedua karena puli CVT-nya yang sudah pecah atau klaher-klahernya puli CVT yang sudah hancur. Teman-teman saya sarankan untuk pergantian untuk sentrik laker bak ya yang bagus. Kalau untuk puli CVT ini tidak bisa diganti hanya klahernya doang teman-teman. Kalau cuma diganti klahernya doang, apalagi klahernya itu yang biasa, saya jamin nanti beberapa bulan kemudian akan bunyi lagi. Maka kalau ada biaya teman-teman silakan diganti puli CVT-nya. Tidak mahal teman-teman, mungkin berkisar sekitar 200.000. Dan nanti insya Allah akan sembuh total, tidak akan ada bunyi krok lagi di daerah fan belt sini. Yang selanjutnya adalah engkolnya selek. Nah, kita engkol kemudian tapi bunyi cekrek ya, tidak nyangkut, tidak nyantol. Nah, itu masalahnya adalah di gigi engkolnya yang mungkin sudah selek. Biasanya harganya gigi minion ya, gigi minion. Kisar kalau yang biasa sekitar 45.000, silakan teman-teman ganti saja ya, daripada teman-teman susah ngengkol, silakan dibongkar kemudian diganti. Hanya 45.000 kurang lebih seperti itu. Yang terakhir adalah mati karena lama tidak dinyalakan. Contohnya motor ini sudah sekitar 1 minggu tidak dinyalakan. Kemudian setelah mau dinyalakan ya ternyata akinya drop, kemudian diengkol juga nggak bisa. Maka teman-teman nggak usah khawatir ya, caranya seperti apa. Teman-teman silakan diengkol dulu ya yang kuat, nggak usah buka karburatornya, nggak usah diganti yang lain-lain, pokoknya diengkol terus yang kuat. Nanti lama-kelamaan dia akan bunyi sendiri. Tapi kalau teman-teman masih nggak bisa, diengkol tetap nggak bisa, maka silakan teman-teman dipinjamkan aki teman-teman ya, dipinjamkan aki dulu, ditaruh sini untuk membantu daripada engkol, biar nanti akan bunyi. Kalau udah bunyi nanti akan lancar. Seperti ini contohnya, ini sudah lancar. Nah, ini tadi sudah saya bongkar, ini saya cek busi juga saya cek ya. Kalau masih nggak bunyi teman-teman ya, ini caranya gini, ini dibongkar ya, businya dibongkar, kemudian dimasukin oli, kemudian diengkol-engkol sambil dimasukkan jari kita biar olinya nyembur. Tujuannya adalah biar kerak-kerak yang ada di pembakaran bisa hilang. Nanti dipasang lagi kemudian diengkol, syukur-syukur ada aki, nanti akan bunyi seperti biasanya, dan akan lancar lagi dan nggak akan susah lagi diengkol. Mungkin itu saja teman-teman, pertemuan kali ini membahas tentang masalah 8 ciri khas kelemahan yang ada di motor Mini-Usul atau Mini Sporty. Semoga ini membantu pada teman-teman yang sekiranya di situ kesulitan mempunyai motor Mini-Usul dan Mini Sporty. Banyak salah dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih, dukung terus channel Roni Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.